Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Kami selalu mendoakan semoga seluruh saudaraku dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, jasmani rohani, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah, dilancarkan atas segala usahanya, rezekinya dimudahkan atas segala perkara dan urusannya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala bala musibah, berkah selamat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan atas limpahan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saudaraku dan para pemirsa pecinta channel YouTube Padepokan Kalijogo, alhamdulillah di sini saya hadir kembali, yang dimana insya Allah mungkin hadirnya saya ingin sedikit menjawab daripada request pertanyaan yang telah kembali lagi masuk dalam redaksi Padepokan Kalijogo, yang dimana di sini mungkin menyambung dari cuplikan video tentang pembahasan mediumisasi yang sebelumnya mungkin telah saya lampirkan, dan ada jawaban dan sekaligus mungkin pertanyaan daripada saudara kita, yang dimana di sini mungkin masih berkesinambungan dengan proses mediumisasi, yang dimana pertanyaan ini datang dari saudara kita, salah satu pemirsa dan subscriber Padepokan Kalijogo, yaitu dari Mas Reka Rena, ya, dari Mas Reka Rena, yang dimana beliau menanyakan di dalam komentar kolom YouTube, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Raden, ajeng tanglet. Jadi kalau dalam bahasa Jawa seperti itu, kalau dalam bahasa Indonesianya saya tanya, mohon maaf saya mau bertanya Mas Raden, teman kulo atau teman saya mediator saged hampir 100% hilang kesadaran. Jadi Mas Reka Rana ini menanyakan kepada saya, kalau dalam bahasa Indonesianya beliau mempunyai teman saat melakukan proses mediator tapi benar-benar bisa seperti 100% hilang kesadaran. Nah, seperti itu pertanyaannya kalau saya transit dalam bahasa Indonesia, karena saudara kita mungkin tidak semuanya paham dengan bahasa Jawa. Nah itu, tapi tasik saged ngontrol jiwa raganya, tetapi masih bisa mengontrol jiwa dan raganya. Niku pripun nggih? Itu bagaimana Raden Romo? Nah, jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Reka Rena yang telah mungkin memberikan sebuah pertanyaan, yang dimana mungkin pertanyaan ini juga sering ada dan terjadi dalam kegiatan-kegiatan mungkin ranah dunia spiritual atau supranatural, yang dimana ada proses mediumisasi. Nah, beliau menanyakan, kok teman saya ketika mungkin menjadi seorang mediator, tetapi dia bisa lost kontrol, bisa benar-benar hilang kesadarannya. Itu kenapa? Jadi bismillah, langsung saya jawab untuk Mas Reka Rena, dan semoga jawaban saya ini bisa nanti diterima dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dan kalaupun toh nanti jawaban yang saya berikan ini mungkin berbeda secara pemahaman dan semuanya, kepada saudaraku saya sebelumnya mohon maaf.
lahir dan batin, karena sifat saya di sini kembali lagi pun masih belajar dan menggali atas semuanya. Nah, jadi secara tidak langsung, yang pertama, seorang mediator itu bisa kehilangan kesadaran di saat melakukan proses mediumisasi. Menurut saya dan sepengetahuan saya, yang pertama, karena secara tidak langsung bisa jadi atau mungkin sesuatu hal daripada sang mediator itu sebelumnya sering mengalami kerasukan. Ini faktor yang pertama yang saya sering amati dan sering lihat ataupun mungkin sering merasakan dalam proses tersebut. Jadi faktor yang pertama ini, karena sang mediator ini sering kerasukan, itu sangat rentan. Jadi ketika mungkin sang operator itu menarik sebuah energi sosok kegaiban yang dimasukkan ke dalam tubuh mediator, mungkin secara energi itu sudah ada dan membentuk, sehingga sang mediator itu mungkin bisa bergerak sebagaimana yang diharapkan sang operator atau mungkin moderator sebagai penggerak. Nah, tetapi di sisi lain terkadang sang mediator ini bisa lost control. Nah, faktor utama karena memang mungkin sering kerasukan ini, entah karena mungkin ya kerasukan dalam hal banyak ya Lur ya, ada karena mungkin karena kerasukan sebelumnya mungkin karena leluhur atau mengikuti sebuah kelompok atau kegiatan lain, sehingga mungkin ini secara mungkin energi kegaiban yang kita mungkin tarik, yang kita hadirkan dari sekitar kita itu sudah masuk dalam sang mediator. Lalu ketika sudah masuk ini memberikan signal, sehingga energi-energi yang mungkin sebelumnya pernah ada, yang mungkin selama ini selalu mungkin hadir kepada sang mediator, itu berbaur menjadi sebuah lipatan energi di dalam tubuh sang mediator, sehingga mungkin sang mediator tidak bisa mengontrol atas itu semuanya. Ini faktor yang pertama. Itu sangat bisa terjadi Lur, sangat bisa terjadi, karena bisa dikatakan ketika orang sebelumnya sering kerasukan, itu kan energi-energi kegaiban atau mungkin bahkan sosok makhluk jin itu sudah masuk atau mungkin sudah bersarang di dalam tubuh seseorang. Itu bisa jadi ya Lur, bisa jadi. Nah, sehingga ketika kita memproses suatu mungkin mediumisasi, kita tarik energi dari satu tempat dimasukkan ke mediator, sang mediator itu ngeblank. Walaupun masih bisa diajak bicara, masih mungkin bisa dikasih arahan, tetapi secara semuanya ini tidak bisa mengontrol sang mediator. Jadi lost kontak dengan sang operator. Yang pertama karena mungkin seringnya mungkin faktor kerasukan. Jadi sehingga bertemulah dua energi yang dimana itu bisa menimbulkan suatu power tersendiri, sehingga mungkin sang mediator ini sampai bisa lost control. Nah, itu ini yang pertama. Lalu yang kedua, sang mediator itu posisinya secara tidak langsung bisa lost control atau mungkin hilang kesadaran atas semuanya. Karena apa? Ketika kita menarik sebuah energi kegaiban, kita secara tidak langsung tanpa sengaja ya, itu telah membuka portal kegaiban daripada sang mediator, sehingga bisa jadi ketika kita memasukkan energi kegaiban atau sosok makhluk di dalam tubuh seseorang yang mungkin ada di sekitar kita, entah itu di rumah, di tempat, di pusaka dan lain sebagainya, sehingga portal yang lain itu tanpa disadari terbuka. Karena di dalam tubuh kita ya, itu banyak sekali portal-portal yang memang mungkin masih tertutup dan mungkin terbuka, tergantung daripada mungkin tingkatan seseorang. Begitu. Jadi ketika ini sudah kita proses ya, sang operator atau moderator mungkin melakukan proses penarikan energi kegaiban atas sosok makhluk lalu masuk dalam diri mediator. Nah, sehingga energi ini kan mungkin akan secara berlahan
ini akan membentuk sehingga seseorang mungkin bisa menjadi sosok seperti mungkin, mohon maaf, seperti harimau, atau mungkin ular, atau mungkin sosok orang tua, sosok perempuan, dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadari ketika itu portal-portal yang lain di dalam tubuh sang mediator itu terbuka, sehingga menjadikan sang mediator ini tidak bisa mengontrol atas semuanya, bahkan bisa ngeblank. Walaupun mungkin di sisi lain masih bisa diajak komunikasi, tapi untuk mengontrol atas semuanya ini sangat sulit. Jadi terbukanya beberapa portal di dalam tubuh kita. Dan insya Allah nanti mungkin next ya, di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang portal-portal kegaiban di dalam tubuh kita. Nah itu. Terus faktor yang tiga, ketika mungkin kita melakukan proses mediumisasi, sang operator atau moderator menarik sebuah energi kegaiban yang ada di suatu tempat masuk dalam mediator, ini bisa jadi ada energi-energi kegaiban di luar daripada mungkin yang ditarik sang moderator ini hadir dan masuk di dalam tubuh sang mediator. Nah itu. Jadi ini bedanya dengan yang pertama, karena yang pertama memang sudah punya dasar. Nah yang ketiga ini bedanya ada energi-energi kegaiban yang lain itu hadir masuk ya, berbarengan dengan energi sang operator atau mediator yang menarik di suatu tempat ini dimasukkan mediator. Nah energi di luar yang lain itu masuk secara bersamaan, sehingga tanpa disadari energi kegaiban ini menjadi satu dan masuk dalam mediator, sehingga raga atau tubuh sang mediator tidak bisa mengontrol atas semuanya, atau mungkin bahasanya lost control atau blank. Nah itu kenapa ini bisa terjadi? Sangat bisa lur, karena yang pertama, untuk menjadi mediator itu pun butuh bimbingan, butuh proses, ada tahapan-tahapan. Yang kedua, menjadi mediator satu sama lain, wadah kita, tempat kita, tubuh kita secara tingkatan energi dan lain sebagainya itu berbeda satu sama lain, tidak semuanya bisa sama. Walaupun sama-sama mediator, tetapi kembali lagi tingkatan energi wadah seseorang dan yang lainnya itu pasti berbeda. Tingkat keyakinannya, kekusyuannya, kefokusannya, dan proses perjalanan daripada seseorang satu sama lain itu berbeda. Itu sedikit latar belakang yang bisa mempengaruhi atas daripada lost controlnya seseorang atau blanknya seseorang. Nah selanjutnya secara mungkin lebih secara umum, bahwasanya dalam hal seperti ini sang mediator ini sendiri secara tidak langsung ini kembali lagi kurang memaksimalkan atas semuanya, dan khususnya kepada mungkin sang moderator atau sang operator itu mungkin secara tidak langsung belum bisa mengukur ini energi kegaiban yang harus dimasukkan dalam sang mediator seperti apa, secara mungkin kapasitasnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh asal narik energi kegaiban lalu kita masukkan. Karena apa? Sang mediator secara tubuh, secara raga, secara wadah ini pun tingkatannya berbeda. Bahkan energi-energi kegaiban yang kita tarik dari sosok-sosok makhluk yang mungkin ada di sekitar kita ini pun punya tingkatan yang berbeda. Jadi ini beberapa faktor ya. Saya hanya sebutkan 3 walaupun masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang mediator bisa hilang kesadaran atau bisa blank, walaupun masih bisa secara mengontrol jiwa dan lain sebagainya. Tetapi untuk hal yang lain memang benar-benar lost, benar-benar blank. Nah maka dari itu untuk saudaraku dimanapun berada yang mungkin sedang melakukan proses kegiatan mediumisasi atau sedang belajar dari proses mediumisasi untuk menjadi mediator atau menjadi sang operator moderator atas semuanya, perlu dibutuhkan pemahaman, penjelasan,
Dan harapan besar saya dalam hal seperti ini, lebih utamanya, lebih baiknya kita belajar kepada seorang guru agar dapat pemahaman, agar penjelasan. Karena sekecil apapun yang kita lakukan pasti itu akan memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif. Apalagi yang kita mungkin kemas dalam hal seperti ini, kita bermain sesuatu hal yang sifatnya kegaiban. Jadi harus hati-hati, harus saling mungkin memahami, harus saling sinkron, dan apapun bentuknya harus saling mungkin mengukur atas semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin sementara hanya itu yang bisa saya wedar daripada mungkin pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudara kita, yaitu Mas Reka Rena, mengapa sang mediator itu bisa ngeblank, lost control dan semuanya. Kembali lagi apa yang saya sampaikan ini hanya sedikit daripada mungkin beberapa faktor-faktor yang memang bisa membuat mediator itu blank. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dimengerti, dan lebih jelasnya lagi ya menurut saya tetap cari seorang guru, seorang pembimbing, belajar agar ya semuanya itu tidak salah kaprah, tidak mungkin terjadi yang tidak kita harapkan, tidak kita harapkan. Walaupun dalam proses mediator mediumisasi ini kembali lagi semuanya tidak lepas dari permainan sugesti dan semua perlu kerjasama, tetapi karena ini kita melakukan sesuatu hal yang gaib, apapun bisa ada dan terjadi. Jadi harus hati-hati, saling menjaga atas semuanya demi kebaikan dan keselamatan atas kedua belah pihak. Terima kasih untuk saudaraku dimanapun berada. Siji wadah ojo nganti pecah, turu ojo lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.